Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Siti Ma'atun Nikmah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, teks ini dipelajari di kelas 10 pada semester 1. Sebelum kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, ayo, siapa yang sudah pernah melakukan pengamatan atau observasi? Tentu jawabannya semua sudah pernah ya, karena di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita pernah melakukan observasi atau pengamatan terhadap suatu objek di lingkungan sekitar. Entah kita mengamati sebuah pohon, mengamati seekor hewan, kemudian kita mengobservasi sebuah tempat, dan lain sebagainya. Pada laporan hasil observasi, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi yang terdapat dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah tentang cara menyusun atau menulis teks laporan hasil observasi. Mari kita pelajari satu persatu. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kita harus tahu arti teks laporan hasil observasi. Ayo, anak-anak dan adik-adik, siapa yang sudah tahu arti dari teks laporan hasil observasi? Iya, benar sekali. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum tentang suatu objek atau suatu hal berdasarkan hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Nah, kira-kira objek apa saja yang bisa dijadikan objek laporan hasil observasi? Iya, jadi segala hal yang nyata yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada tumbuhan, hewan, kemudian juga tentang tempat, gedung, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua kita harus tahu tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ciri-cirinya sini bisa kita lihat bersama bahwa sebuah teks laporan hasil observasi itu memiliki 7 ciri. Yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Nah, maksudnya sebuah teks laporan hasil observasi itu ditulis berdasarkan objek. Kalau misalnya kita mau menulis teks laporan hasil observasi tentang wayang, kemudian ada jenis-jenis wayang itu misalnya dibedakan, ada yang wayang kulit, wayang uwong, dan seterusnya. Jadi objeknya harus dijelaskan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bersifat global dan universal itu berarti informasinya bersifat umum, semua orang tahu. Contohnya, misalnya teks laporan hasil observasi yang menyatakan bahwa wayang adalah salah satu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi, sebelum kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus menentukan satu objek saja yang diobservasi.
Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi, semua bagian-bagian dalam teks laporan hasil observasi itu ditulis dengan lengkap. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kalau misalnya kita melakukan pengamatan terhadap wayang kulit, kemudian hasil pengamatan kita itu harus ditulis sesuai dengan fakta. Misalnya wayang kulit itu memiliki umur yang paling tua. Contohnya adalah wayang Purwo. Nah, Purwo itu berasal dari bahasa Jawa, artinya awal. Itu kan berarti sesuai dengan fakta. Kemudian yang kelima, informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau memihak atau menyimpang. Jadi, jangan sampai sebuah teks laporan hasil observasi yang kita buat itu isinya mengandung prasangka yang tidak baik di hati orang yang membaca. Yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan antara kelas atau subkelas yang ada di dalamnya. Nah, setelah kita belajar pengertian dan ciri teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita belajar tentang apa sih informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu. Nah, informasi yang ada dalam teks laporan hasil observasi itu adalah informasi yang bersifat fakta. Jadi, informasi yang benar-benar ada sesuai dengan kenyataan objek yang telah diamati. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa informasi dalam teks laporan hasil observasi itu bersifat fakta? Hal itu bisa diketahui dari kalimat-kalimat yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Itu biasanya berisi tentang kalimat yang menyatakan bisa ditangkap oleh panca indera, mengandung sebuah kepastian. Anak-anak, bagaimana tadi tentang pengertian, kemudian ciri-ciri dan informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Mudah bukan dipahami? Berikutnya kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Silahkan disimak ya. Struktur teks laporan hasil observasi itu yang lengkap ada 4. Yang pertama adalah definisi umum atau biasanya disebut klasifikasi umum. Jadi di bagian pertama ini sebuah teks laporan hasil observasi menjelaskan tentang hal umum objek yang dilaporkan, misalnya pengertiannya, kemudian jenis, terus biasanya ada juga tentang spesies, kalau misalnya membahas tentang hewan ya. Jadi gambaran umum dijelaskan di bagian yang pertama ini. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Jadi kalau yang pertama definisi umum, kalau yang kedua deskripsi bagian. Karena deskripsi bagian berarti isinya adalah mendeskripsikan atau menjelaskan secara rinci tentang bagian-bagian objek yang dilaporkan. Nah, deskripsi bagian ini bergantung objek yang dilaporkan. Kalau misalnya yang dilaporkan berupa binatang, tentu saja deskripsi bagian berisi deskripsi bagian tubuh binatang yang dilaporkan. Mulai dari misalnya bentuk kaki, kemudian jumlah
jumlah kaki, kemudian kalau punya bulu, bentuk bulunya bagaimana, makanannya apa, dan lain sebagainya. Kalau misalnya berupa tumbuhan, deskripsi bagian berisi tentang penjelasan bagian-bagian tumbuhan mulai dari akar, batang, dahan, bentuk daun, kemudian biji dan buahnya. Jadi, deskripsi bagian bergantung objek yang dilaporkan. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Kalau yang kedua tadi deskripsi bagian, menjelaskan tentang bagian-bagian objek yang dilaporkan. Kalau yang ketiga, deskripsi manfaat, isinya penjelasan manfaat objek yang dilaporkan. Biasanya kalau deskripsi manfaat ini tentang objek yang dilaporkan itu berupa tumbuhan dan hewan. Kalau hewan misalnya bermanfaat dalam bidang pertanian, contohnya kalau sapi itu mungkin diambil tenaganya untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan misalnya daun pepaya itu bermanfaat untuk mengobati sakit malaria dan seterusnya. Jadi deskripsi manfaat isinya adalah manfaat atau penjelasan manfaat objek yang dilaporkan. Struktur yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Nah, untuk struktur yang terakhir ini sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Kalau misalnya teks laporan hasil observasi tidak ada bagian yang keempat ini bagaimana? Tidak apa-apa, karena tadi sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh juga tidak. Kalau tidak ada juga tidak masalah. Demikian, pada kesempatan kali ini kita belajar teks laporan hasil observasi sampai struktur dulu. Untuk kesempatan berikutnya, kita akan melanjutkan belajar tentang kebahasaannya. Apa yang telah kita pelajari tadi, apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya.